Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Bangkai ikan paus sperma ditemukan warga terdampar di pesisir pantai Dusun Tasena pada Minggu 17 Desember 2023 pukul 7 pagi. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Ambon, Martin Yermias Luhulima mengatakan timnya bersama BKSDA Maluku, LPSPL Satker Ambon, dan DKP Provinsi Maluku langsung meninjau lokasi setelah dihubungi Bapak Bere, warga setempat. Lanjutnya, ikan paus sperma tersebut berjenis kelamin betina dan masih berumur anak-anak. Ikan tersebut diperkirakan mati pada 17 Desember. Proses evakuasi jelasnya dilakukan setelah identifikasi dan pengukuran oleh tim. Proses evakuasi dilakukan dengan cara ditenggelamkan ke tengah laut. Lanjut dijelaskan, evakuasi berhasil dilakukan sekitar pukul 6:30 malam, Selasa 19 Desember 2023. Tarik balik. Bisa masalahnya dia. Lama-lama dia pun tambatan kota taruh bilang Kapal-kapal patah habis ke laut. Dia kalau paksa dia pun tanpa diketali cabut. Tadi mesti diambil dari muka boleh Pak. Dari border muka dia ambil pinggir. Atau kalau tarik berat biasa kan pakai gitu. Sekarang Berarti akan saya pasti jadi korban. Bisa. Berita selanjutnya, Tribuners, pastikan momen Nataru tanpa gangguan listrik. PLN UIW MMU siagakan ratusan personil. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara UIW MMU memastikan kesiapsiagaannya dalam mengamankan sistem kelistrikan pada momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Hal itu disampaikan General Manager PLN UIW MMU Awatuhulola saat memimpin apel siaga kelistrikan di pelataran kantor unit layanan pelanggan atau ULP Ambon, Kota, Rabu 20 Desember 2023. Adapun siaga periode Nataru ini telah berlangsung sejak 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 nanti. Beberapa unit yang dilibatkan selama momen ini yakni unit pembangkit PLN, unit pembangkit IPP, dan subholding Icon Place dengan kekuatan personil sebanyak 505 orang dan 745 personil dari tim TAD dan mitra kerja. Ratusan personel ini akan ditugaskan di 44 posko yang tersebar seluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara. PLN UIW MMU juga menyiagakan peralatan pendukung sistem kelistrikan sebanyak 97 unit, 223 unit kendaraan, dan material cadang gangguan yang tersedia dalam jumlah cukup. Selain itu ada 286 lokasi VVIP atau VIP seperti kantor pemerintahan daerah, TNI Polri, dan dinas terkait yang turut diutamakan keandalan sistem kelistrikannya. Dia berharap Tribuners selama siaga Nataru ini, para personil dapat menjalankan tugasnya sehingga baik di lapangan, sehingga umat Kristiani di Maluku dan Maluku Utara dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita tanpa adanya gangguan kelistrikan. Selamat siang. Dua unit-unit yang terlibat adalah unit pembangkit, unit IPP, dan subholding. Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pertama, kesiapan pembangkit kita
daya mampu mesin kurang lebih 350 MW dengan beban puncak kami kurang lebih 247 MW sehingga cadangan pada 102 MW. Untuk unit-unit yang ikut dalam kesiapan ini dari tim PLN sendiri, PLN Ibu, terus ada perusahaan baik Nusantara Power, Indonesia Power, Icon, serta seluruh mitra kami yang ada di Maluku dan Maluku. Kami dan kita saksikan dan ikuti upacara kesehatan Raya Natal 2023 dan Tahun 2024 secara nasional yang dipimpin langsung oleh Kabiro. Selanjutnya kami akan informasikan kesiapan siaga kelistrikan dalam rangka Hari Raya Natal. Tiba di Ambon, sebuah kontainer berisi surat suara Pilpres langsung diamankan Polda Maluku. Sebuah kontainer berisi surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia akhirnya tiba di Pelabuhan Terminal PT Kemas Ambon, Selasa 19 Desember 2023. Kedatangan logistik pemilu 2024 itu langsung diamankan oleh Satgas Operasi Mantap Brata Salawaku Polda Maluku. Pengamanan surat suara sebanyak 701 koli juga dihadiri aparat Polsek KPYS, Polresta Ambon, serta pihak KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohirat mengatakan surat suara akan disebar ke 11 kabupaten kota di Maluku. Kombes Rum mengaku dalam pendistribusian logistik pemilu akan diamankan serta dikawal oleh tim Satgas OMB Salawaku Polda Maluku sampai di daerah tujuan. Satgas yang terlibat dari preventif, Kamsel Tib Karlantas, Banops, dan Humas. Dia berharap pendistribusian dapat berjalan aman dan lancar hingga ke masing-masing tujuan. Masa kampanye pemilu 2024 ini sejumlah masalah yang ditemui Bawaslu Maluku. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Maluku Astuti Usman Marasabesi mengaku pihaknya telah temui sejumlah masalah di masa kampanye pemilu 2024. Kata dia, pengawas pemilu se-Provinsi Maluku terus berupaya untuk mewujudkan kampanye pemilu yang tertib, aman, dan damai. Meski begitu, Bawaslu terus melakukan pengawasan dan memaksimalkan pencegahan. Lanjutnya, Tribuners Bawaslu tidak hanya fokus pada kerja-kerja pengawasan saja, namun juga melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu.
Berita selanjutnya, Tribuners dari Kabupaten Maluku Tenggara sasar warga di 2 kecamatan. PJ Bupati Malera lepas tim Pasar Murah Nataru 2023. PJ Bupati Maluku Tenggara atau Malera Jasmono melepas tim Pasar Murah Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Pelepasan tim Pasar Murah tersebut berlangsung di pelataran kantor Camat Kei Kecil, Jalan Wear Lilir, Rabu 20 Desember 2023. Kali ini tim Pasar Murah akan menyasar 2 kecamatan yakni Kei Kecil dan Kei Kecil Barat yang dimulai dari Ohoy Dertom. Pelepasan Pasar Murah ini bertujuan untuk memotong rentan kendali dan memudahkan akses masyarakat mendapatkan sembako dengan subsidi harga. Gelaran Pasar Murah tersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara. PJ Bupati Malera Jasmono mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dengan menyiapkan sembako murah. Menurutnya kecenderungan lonjakan harga barang khususnya sembako disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat. Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Maluku Tenggara Arsyad Japkenyanan menyatakan maksud pelaksanaan kegiatan Pasar Murah adalah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menghadapi Nataru. Ia katakan pelaksanaan Pasar Murah ini juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dan sebagai wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok yang murah. Untuk beras dijual Rp10.000 per kilo, gula pasir Rp12.000 per kilo, minyak goreng ukuran 900 ml Rp11.000, terigu curah Rp8.000, sirup Rp10.000, susu kental manis Rp9.000, mentega 200 gram Rp5.000, telur Rp48.000, bawang merah Rp33.000, bawang putih Rp35.000. Tribuners, BI Maluku sediakan 1,3 triliun untuk Nataru, warga Maluku bisa tukar uang nominal kecil. Warga di Provinsi Maluku kini bisa menukarkan uang nominal kecil di bank-bank untuk mempersiapkan kebutuhan saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Provinsi Maluku, Rawendra Ardiansyah, mengatakan BI Maluku telah menyediakan 1,29 triliun untuk kebutuhan Nataru. Lanjut dijelaskannya kebutuhan uang tunai tersebut meningkat dibanding tahun lalu, yakni hanya 1,23 triliun. Lanjut dijelaskannya uang tunai nominal kecil dapat ditukarkan di bank-bank terdekat termasuk untuk Namlea, Somlaki, Tual, serta Fakfak. Selain penukaran uang, BI juga memastikan kesediaan uang tunai pada anjungan tunai mandiri atau ATM terpenuhi. Rawendra mengharapkan dengan peredaran uang yang cukup tinggi di Nataru ini, masyarakat juga bisa tetap menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap rupiah agar senantiasa menjaga dan merawat rupiah, yaitu dengan tidak dilipat, dicoret, distapler, diremas, dan dibasahi. Plus long weekend baru mau memang lalu kita itu 1,23 triliun, tahun ini meningkat 5,4% jadi 1,29 triliun kita meningkat kebutuhan uangnya. Nah, di mana stoknya? Stok seperti biasa, BI pasti jamin aman. Kita ada lah stok 1,29 pasti lebih lah stok kita, cukup aman. Bagaimana masyarakat bisa dapat? Kita kerjasama sama perbankan. Yang pertama ada namanya kas titipan. Kas titipan itu di BI Maluku itu mulai ini 4 kantor kas titipan. Jadi kas titipan itu menggantikan fungsi BI sebagai bank sentral untuk mengedarkan uang. Itu ada di Namlea,
ada di Somlaki, ada di Tual, satu lagi mungkin bukan di Maluku tapi kita yang ngambil alih di Pakpak. Pertama, kondisi ekonomi kita ini kalau dari tren kan masih bagus. Tahun 2023 kemarin kita masih berulang 3 kemarin kita masih 5,69 ya, 5,69. Baik Tribuners, sebentar sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Desember 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi